Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun saga. Yang baca, yang ngucapin salam masuk surga. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala Muhammadan rasulan ila kafatin nas wa anjala ma'ul furqana wa dinal haq yufarriqu bihi bainal haqqi wal batil wa bainal ma'ruf wal munkar wa hadana ila siratim mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bu, kalau disapa dipanggil nama Rasulullah diam aja, itu orang yang paling pelit, Bu, ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Nah, gitu. Wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna الشهور عند الله إثنا عشر شهرا. الله أكبر. إن عدة الشهور عند الله إثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. Allah. Yang saya hormati Bapak Ketua RT 03 Bapak Fajar Trimuri Jantono SE, ya. Sehat Pak RT, alhamdulillah. Yang saya hormati Bapak Ketua RW 05 yang sangat luar biasa, Bu, memperhatikan warganya sampai hafal siapa yang meninggal, ya Allah, sampai sedih tadi, ya, mendengarkannya, ya Allah, itu merasa kehilangan dengan yang meninggal sampai 11 orang tadi, ya, 12 orang, tapi yang menikah ada 11, oh 15 nambah, iya, ya, Pak, sangat perhatian sama warganya. Mudah-mudahan Pak RW Dr. Anas Usman Sukma, ya, dipanjangkan umur, ya, diberikan kesehatan. Pak RT juga sama, ya, tadi belum didoain, ya. Yang saya hormati Bapak Haji Endang Suryadi, ya. Yang saya hormati Ustadz Tarmudi Eskom, tanpa beliau, amin, Ustadz, amin. Iya, Ustadz, udah pantas beliau Ustadz, ya. Tuh, cocok, ya. Saya tanpa beliau tidak bisa hadir di sini. Tanpa beliau tidak bisa berdiri di sini. Karena yang mempersilahkan beliau, ya. Yang saya hormati para bapak semuanya, ya. Yang mohon maaf, tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada semuanya, ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu, Bapak, tahun kemarin masih berbarengan dengan kita, Bu, ya. Entah saudara kita, orang tua kita, keponakan kita sekarang sudah nggak ada. Puasa kemarin masih berbarengan, Ibu, ya, Pak. Masih berbarengan puasa, masih berbarengan terawih, Masya Allah, masih berbarengan ngaji Quran di masjid.
Tapi sekarang mereka sudah nggak ada, berarti usia itu adalah milik Allah. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah panjang umur ya. Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami semua di bulan Sya'ban dan sampaikan kami ke dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan ibu bapak semuanya panjang umur, diberikan kesehatan oleh Allah sehingga bisa melaksanakan ibadah puasa di dalam bulan suci Ramadan nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi di dalam tagnya ya, itu adalah namanya apa? Lewahan ya. Munggahan. Nama munggah itu mau 1 hari sebelum puasa, itu munggah. Kalau saya di sini sama nggak? Ya munggah. Tapi sekarang itu kita sudah memasuki bulan Rawah. Ya. Kalau bahasa Arabnya itu bulan Sya'ban. Ya. Bulan ini bulan yang sangat istimewa. Terutama kemarin Bu di dalam bulan Rajab. Bulan Rajab ini nggak boleh ada pertentangan, pertikaian, peperangan, permusuhan di antara kita. Kenapa? Karena bulan Rajab bulan yang sangat diijabah oleh Allah, doanya diijabah, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash shuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atu hurum. Allah. Inna iddata syuhur, sesungguhnya bilangan-bilangan bulan indallah, menurut Allah, isna asyara syahran fi kitabillah, ada 12 bulan di dalam ketetapan Allah. Bu, bulan Islam apa enggak, Bu? Bu, pada diam, ngantuk pagi-pagi. Bu, pada diam aja, Pak. Bulan Islam apa enggak? Enggak. Masya Allah, enggak apa bulan Islam. 1 bulan Januari Muharram, 1 bulan Muharram, 2 bulan. Aduh, gimana ini Pak RW? 1 bulan Muharram, 2 bulan Safar, 3 bulan Rabiul Awal, 4 bulan Rabiul Akhir, 5 bulan Jumadi Awal, 6 bulan Jumadi Akhir, 7 bulan Rajab, 8 bulan Sya'ban, 9 bulan Ramadan, 10 bulan Syawal, 11 bulan Zulqaidah, 12 bulan Zulhijjah. Pinter, tepuk tangan. Apa? Aduh, unjukin Bapak juga. Tuh, siapa? Itu bulan-bulan Islam. Kita kenalnya kan bulan Masehi ya. Januari, Februari apa? Kenapa? Gajian. Gitu kan, gajian mah apa? Sekarang bulan apa, Bu? Tanggal berapa sekarang? Tanggal berapa? Tanggal 3 apa? 3 Maret. Apa? Sekarang bulan Islamnya tanggal berapa ini? Tanggal 23 Sya'ban, benar? Tuh, kalau bulan Islam jarang yang hafal. Inna iddata syuhur, sesungguhnya bilangan-bilangan bulan isna asyara syahran fi kitabillah, ada 12 bulan di dalam ketetapan Allah. Yauma khalaqas samawati wal ardh,
ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Bu. Jadi yang 12 bulan itu Allah ciptakan ketika menciptakan langit dan bumi. Berarti lamaan mana bulan Hijriah dengan bulan Masehi? Bu, Hijriah. Hijriah itu ketika Allah menciptakan langit dan bumi udah ada bulan Muharram ya, bulan Syawal dan seterusnya. Tapi bulan Masehi ketika Nabi Isa lahir. Duluan mana Nabi Isa dengan Nabi Muhammad? Nabi Isa lahir, cuman bulan Masehi dideklarasikannya ketika Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah, baru ada bulan Hijriah. Terciptanya setelah Allah menciptakan langit dan bumi. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arbaatun hurum. Di antara yang 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tuh? Dijelasin nggak di dalam Al-Quran, Pak? Enggak. Di dalam Al-Quran nggak ada penjelasan 4 bulan yang dimuliakan. Minha arbaatun hurum itu aja. Makanya kita perlu penafsiran ulama ahli tafsir. Ulama ahli tafsir mengatakan minha arbaatun hurum, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Wahidun fardun wa huwa Rajab. 1 bulan terpisah yaitu bulan Rajab. Wa salasatun syaradun wa yadul qaidah wa Zulhijjah wal Muharram. 3 bulan berturut-turut. Bulan Zulqaidah kita kenal dengan bulan Hafid. Kata orang Jawa bilang nggak boleh nikahin anak di bulan Hafid karena takut rezekinya kejepit katanya. Benar Bu? Benar nggak? Salah. Itu bulan dimuliakan oleh Allah, silakan nggak apa-apa nikahin bulan Hafid. Wajul Hijjah dan bulan Haji. Wal Muharram dan bulan Haram disebut dengan Idul Aitam, lebarannya anak yatim. Bulan Rajab kemarin kita melaksanakan ibadah oleh Allah, akan senantiasa dilipat gandakan pahalanya. 1 kali kebaikan di dalam bulan Rajab Allah lipat gandakan menjadi 70 kebaikan. Bisabin kata Rasul. 1 kebaikan kemarin Bu, bulan Rajab, Masya Allah kita sholat. 1 kali kita sholat zuhur berjamaah, Allah lipat gandakan 70 kebaikan. Ibu sodako di dalam bulan Rajab lipat gandakan 70 kebaikan. Ya. Wapi Sa'ban. Sekarang bulan Sa'ban. Wapi Saban kata Rasul bisa imiatin dilipat gandakan oleh Allah menjadi 700 kebaikan. Banyakan mana nih? Banyakan Saban. Ya. Bapak ngasih air minum tadi. 1 teguk dikalikan 700. Berapa teguk air? Ya. Itu baru airnya saja. Belum makanannya. Belum kita ibadah yang lainnya. Masya Allah, itulah kehebatan kita sebagai umatnya Rasulullah. Dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu dari rumah datang ke sini berapa langkah, Bu? Bu, gitu enggak tadi? Enggak. Berapa langkah dari sini, dari rumah ke sini? Makanya kalau pengen pahalanya banyak, Ibu keliling dulu ke Pasar Agung. Baru ke sini. Ya, tuh. Ibu langkahnya dari rumah semakin jauh, Ibu melangkah ke sini, Allah lipat gandakan kali 700 langkah. Masya Allah. Berapa langkah dikali 700 ya? Pahalanya Ibu sekarang melakukan ibadah apapun, Allah lipat gandakan menjadi 700 kebaikan. Kemarin baca Yasin nggak Bu? Di Sa'ban? Baca nggak? Baca. Di 10 Sa'ban itu pertengahan bulan Sa'ban kita baca Yasin. Di malam nisfu Sa'ban Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat amal ibadah kita yang tahunan, Bu. Kan ada amal ibadah harian, ya Bu ya. Diangkat oleh Allah setiap setelah maghrib.
hari ini nanti maghrib Bu, dari mulai ibu bangun sampai ibu tidur, kemudian maghribnya diangkat oleh Allah amalnya. Itu yang harian. Ada amal ibadah yang mingguan, pekan, 1 pekan. Kapan itu? Setiap hari Jumat maghrib. Jumat maghrib diangkat amalnya oleh Allah. Ya, tuh, amal kita diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya di malam Jumat kita suka baca Yasin Bu ya. Ada yang baca Yasin ada? Ada Bu. Kalau ibu tahu ya, di hari Jumat, Masya Allah ini kan hari Rawah Bu. Rawah, bulan arwah. Artinya bulan yang mengirimkan arwah ahli kubur, sangat menanti kedatangan kita sebagai sanak saudaranya, sebagai anaknya. Menanti Bu, orang-orang tua kita yang ada di alam kubur ini Bu, mau menghadapi bulan suci Ramadan. Mereka sangat menantikan, terutama setiap hari Jumat Bu. Hari Kamis malam Jumat, hari Kamis itu udah berbondong-bondong Bu. Orang-orang yang ada di alam kubur itu berbondong-bondong datang ke rumah masing-masing, cuman kita nggak lihat. Datang ke rumah masing-masing, di keluarganya ada yang baca Yasin atau enggak? Ada yang leha-leha atau enggak? Kalau anaknya dia baca Yasin, mendoakan orang tua kita, insya Allah dia bahagia. Suka bacain doa enggak Bu? Bu, suka bacain doa enggak? Pak, bacain doa enggak? Percaya enggak? Percaya enggak sampai doa ke sana? Percaya enggak? Kalau enggak percaya silahkan nanti ibu duluan. Nanti video call. Sekarang udah ada video call Bu ya. Tuh. Yakin insya Allah apa yang kita baca. Jangankan kita baca Fatihah yang langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita punya HP saja Bu, HP handphone. Asal jangan salah nomornya, sampai enggak? Kalau kita berhubungan, misalnya kita ke Kalimantan, kita telepon adik kita, saudara kita, nomornya nggak salah, kira-kira sampai nggak Bu? Sampai, walaupun itu lewat udara. Apalagi ini bacaan Yasin, bacaan-bacaan yang kita baca. Yakin? Malam Jumat Bu, malam Jumat itu saudara kita, orang tua kita, keponakan kita, siapa yang sudah meninggal dunia, dia akan senang hatinya ketika dibacakan doa oleh anaknya. Kemudian setelah itu hari Kamis sore pulang tuh ke tempat kuburannya masing-masing. Ada yang bahagia berseri-seri Bu di alam kubur itu. Cuman kan alamnya beda dengan kita ya. Makanya disebut dengan alam barzah. Apa sih barzah? Barzah itu asal kata daripada barzatun, artinya kaca-kaca. Ibu bapak punya kaca riben ya. Dari luar kita bisa kelihatan ke dalam nggak Bu? Enggak. Dari dalam bisa kelihatan keluar nggak Bu? Bisa. Dari dalam bisa melihat ke ruangan, bisa melihat keluar. Tapi dari luar nggak bisa melihat ke dalam. Artinya orang-orang yang ada di alam barzah bisa melihat surga, bisa melihat neraka, bisa melihat alam akhirat, bisa bertemu dengan saudaranya di alam barzah. Tapi orang yang di dunia kayak seperti orang yang di dunia lihat ke rumah, tidak bisa kelihatan orang yang ada di dalam. Orang yang di luar di dunia tidak bisa melihat orang yang ada di alam barzah. Ketika ada seseorang meninggal Bu, Masya Allah, kalau kita ceritakan sedih sekali. Kita meninggal dunia, 7 langkah orang yang mengantar ke kuburan. Kemudian pada pulang dari kuburan, dia meratap, dia langsung diberikan nyawa oleh Allah. Langsung dia sadar Bu. Dia pegang mukanya, ya Allah, ini kapas. Ya Allah, ini kain putih. Inilah yang disebut dengan kematian, ya Allah. Tuh orang yang sudah meninggal seperti itu Bu. Cuman kita tidak tahu ya bagaimana keadaan di alam barzah ketar-ketirnya.
Akhirnya gimana? Orang yang amalnya baik disamperin oleh saudara-saudaranya yang baik juga amalnya. Salam, salam. Di sana Bu nggak assalamualaikum lagi, karena udah selamat. Makanya kita di dunia mengucapkan assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam warahmatullah. Itu. Jadi kalau ada orang yang berbuat baik, Bu, kita mengucapkan assalamualaikum, jawabnya harus lebih baik lagi, waalaikumsalam warahmatullah. Tuh. Kalau sampai warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, jawab lagi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Bagaimana sampai ke wabarakatuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa magfiratuh. Bagaimana kalau wa magfiratuh juga nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa magfiratuh. Jawab lagi Bu. Jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa magfiratuh wa ridwanuh. Wah, ditambah lagi nih sampai wa ridwanuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa magfiratuh. Jawabnya gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa magfiratuh. Terserah lu. Kepanjangan. Jadi kalau ada orang yang membaca salam itu harus lebih baik lah lagi, ya, lebih ditambah lagi. Di alam barzah Bu, diucapin salam orang-orang yang baru meninggal, itu didatangin orang-orang yang baik lagi. Salam, salam. Jadi apalagi di surga. Enggak ada ucapan assalamualaikum semoga keselamatan bagi ibu. Enggak. Keselamatan itu di dunia. Nanti kalau sudah di surga sudah selamat. Makanya ngucapin salam. Orang India Bu ya, salam, salam, salam itu ya. Jadi didatangin oleh saudaranya. Akhirnya dia dibawa, dibaying sama malaikat. Ya Fulan, ayo kita masuk ke permadani yang sangat indah. Ada kamar yang dihiasi seperti kamarnya pengantin. Ya. Sangat indah Bu. Itu ada kamarnya yang sangat indah. Kayak karena umil arus katanya. Seperti orang yang tidur semalaman malam pengantin gak terasa Bu ya. Bu, dulu waktu nikah terasa nggak nih kita tidur? Tahu-tahu udah subuh lagi nih, nggak terasa Bu ya? Masya Allah, kenapa Bu? Pak, kenapa? Karena saking indahnya, bukan ketiduran. Iya, saking indahnya kita malam pengantin. Nih Bu, orang yang di alam kubur sekarang itu belum masuk surga, belum masuk neraka, masih di alam barzah. Artinya masih kalau di dunia itu masih tahanan polsek, belum ke pengadilan. Masih proses verbal Bu. Ya, proses verbal. Tahanan polsek. Nanti setelah itu di BAP terus masuk ke pengadilan, pengadilan akhirat, nanti kiamat. Yaumul hisab, yaumul mizan. Nanti sudah di pengadilan diputuskan ketuk palu oleh hakim, oleh Allah dipetuk palu. Nanti bisa masuk surga atau neraka, bisa dibebaskan atau masuk penjara gitu. Orang yang di alam barzah yang amalnya baik itu ditemukan dengan orang yang amal baik pula. Tapi sebaliknya, orang yang amalnya buruk akan didatangi binatang-binatang yang buas, Pak. Masya Allah. Datang kalajengking, Bu. Datang ula. Ini Bu, kisah nyata, pengen denger nggak ceritanya Bu? Bu, pengen denger nggak? Nih saya lihat sendiri Bu, itu di kampung saya di Cianjur Bu. Ya, ini buat iktibar saja. Kalau dulu sudah ada video, pasti divideokan. Tapi dulu kan HP juga baru ini ya, baru SMS dulu mah ya. Nggak ada foto, nggak ada video. Itu kejadiannya gini. Waktu itu
ada 3 orang preman. Sampai sekarang preman itu insaf. Dia orangnya wah segala macam keburukan itu dilakukan. Sekarang insaf. Yang satu dia sakit. Yang 2 masih jadi preman. Setelah itu orang yang preman itu ya, yang satu itu sakit meninggal dunia. Waktu itu saya mau ke Bandung ya, mau ke pesantren pulang. Kemudian saya ikut nguburin dulu. Nah, akhirnya si preman itu dikuburkan. Pas sudah dikuburkan meninggal ya, dikurup sama tanah. Itu kiai bu ya, dalalahnya mungkin sebab-sebabnya seperti itu untuk memperlihatkan kepada orang-orang itu jam tangan yang mahal dari luar negeri temennya kiai bu jatuh. Tuh, jatuh. Itu yang jam yang sangat kesayangannya, dijual berapapun gak mau dijual. Akhirnya jatuh tuh. Ada salah seorang yang melihat waktu itu, cuman dia tahu jam atau tahu apa. Pada pulang tuh semua. Pas sore-sore kiai itu nyariin jam, ngobrol-ngobrol dengan temannya di pos. Pas itu kiai, jangan-jangan ada di kuburan waktu itu. Benar. Saya lihat itu, yang kuning-kuningnya iya. Iya, jangan-jangan itu. Dicari di rumah nggak ada bu, jam tangan. Akhirnya gimana singkat cerita, dia bilang sama keluarganya, Bu, saya Bu Haji mohon maaf, saya jam tangan kayaknya itu ikut ke kubur. Itu jam tangan saya itu sangat mahal sekali. Kalau misalnya dijual itu sekitar 20 jutaan kata teman saya. Saya nggak mau dijual apapun, saya pengen ngambil jam tangan. Ibunya nggak mau, ntar diganti aja, nggak mau. Akhirnya dia kekeh ya, pengen digali kembali, minta izin sama RT sama RW digali bareng-bareng, rame-rame lagi bu. Masya Allah, baru semalaman, malam tadi dia dikubur ya, kemarin pagi. Kemudian pas begitu besok harinya digali lagi. Posisi mayat yang tadinya begini dalam keadaan begini bu. Masya Allah. Tidak hanya itu, dalam keadaan begini. Di sini bu kalajengking, dari yang gede sampai yang kecil penuh. Masya Allah. Itu nyata bu. Saya lihat sendiri, masyarakat lihat sendiri. Saking malunya keluarganya, takut diekspos sama orang lain, langsung dikubur kembali. Mau direbahin bu, pakai cangkul, susah, rapat dengan bumi, begini nih posisi. Berarti menandakan begini apa bu? Takut dengan malaikat, dengan siksaan malaikat. Padahal itu baru semalaman. Kain kapan yang menempelnya itu sudah compang-camping, kayak seperti dipecutin dengan gada ya, udah pada sobek. Masya Allah, itu di alam kubur bu, belum nanti di akhirat. Akhirnya dikuburin langsung dalam posisi begini, tidak ditidurin lagi. Akhirnya rame di situ. Untung waktu itu nggak seperti sekarang banyak media. Ini membuktikan baru semalaman saja sudah begitu. Akhirnya teman yang 2 orang ini bu, yang tadi preman itu insaf sampai sekarang. Kalau subuh-subuh dia sudah ke masjid, udah sholat tahajud malamnya ya, terus maghribnya dia ke masjid, ahli ibadah, Senin Kemisnya dia puasa, alhamdulillah. Itu iktibar bagi teman-temannya, apalagi bagi kita bu ya. Tuh, jadi kita yakin akan adanya alam kubur, ada siksaan alam kubur. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi sekarang kita ada di dalam bulan apa bu? Sya'ban. Bulan Sya'ban kalau kita kenal dengan bulan Arwah, bulan Rawah. Kita kirimkan hadiah ahli kubur kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Mereka senang. Bulan Rawah ini diijabah oleh Allah doa-doa kita. Bulan Rawah ini pahala kita dilipat gandakan berapa kemarin tadi bu? 700 kebaikan. Masya Allah.
kita berdoa. Makanya kan setiap mau menjelang puasa Bu ya, pada berbondong-bondong Bu ya ke kuburan ya. Makanya ibu kalau mau usaha di situ dagang kembang nggak apa-apa Bu. Ya tuh di situ di kuburan orang pada berdoa. Tujuannya apa? Tujuannya orang tua kita yang ada di alam barzah, kita mendoakan, ya Allah, mudah-mudahan orang tua kami yang ada di alam barzah ini diberikan keselamatan. Mudah-mudahan mereka dijauhkan dari siksa alam kubur. Mudah-mudahan setelah nanti Ramadan, maka dia dibebaskan dari siksaannya. Amin ya Rabbal. Kehebatan kita Bu, sebagai umatnya Rasulullah, ketika datang bulan suci Ramadan, Allah memanggil malaikatnya. Malaikat Jibril, sampaikan kepada malaikat yang ada di alam barzah. Siapa Bu? Munkar dan Nakir. Apa tuh ya Allah? Hentikan siksaan orang-orang yang ada di alam kubur. Akhirnya baik ya Allah. Malaikat Jibril menyampaikan kepada malaikat siapa? Malaikat Munkar dan Nakir. Wahai Munkar Nakir, hari ini siksaan alam barzah hentikan. Kalau bahasa kita di dunia apa Pak? Remisi Pak ya. Ada remisi, ada peringanan tahanan. Hentikan. Akhirnya malaikat Munkar Nakir unjukkan sama Allah, ya Allah, ada apa ini? Kok sekarang saya disuruh menghentikan siksaan di alam kubur? Kemudian kata Allah, hari ini adalah bulan suci Ramadan, bulannya umatnya Nabi Muhammad. Maka hentikan siksaannya selama bulan suci Ramadan. Ya. Jadi selama Ramadan itu Bu, orang-orang yang di alam kubur itu dia senang, tidak ada siksaan. Ya. Bu, kalau kita di dunia ada di penjara dari pagi sampai zuhur, terasa panjang nggak Bu? Terasa lama nggak? Lama. Kapan nih? Jam berapa nih? Enggak, terasa lama. Tapi sekarang kita di alam bebas, tidak ada di penjara. Kita terasa baru tadi kita ya. Udah zuhur lagi, nggak terasa. Kenapa? Saking betahnya kita. Maka orang yang ada di alam barzah, dia satu hari itu bagaikan dia 1 tahun. Bahkan bagaikan 1000 tahun, 1 hari itu lama banget. Sampai nanti akhirat datang, maka baru dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, di alam barzah. Di alam barzah itu sangat lama sekali. Hadirin jamaah rahimakumullah. Makanya sekarang ada di bulan Sya'ban, amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah. Maka dengan dilipat gandakan oleh Allah, kita harus senantiasa melakukan ibadah kepada Allah dengan baik. Ya. Wapi Ramadan, nih bulan Ramadan nanti di Alpin Allah lipat gandakan 1000 kebaikan. Masya Allah. Ibu melaksanakan puasa di dalam bulan suci Ramadan, 1 kali puasa Allah lipat gandakan menjadi 1000 kebaikan. Senang nggak Bu? Senang nggak? Senang Pak. Lipat gandakan sampai 1000 kebaikan. Kita baca Al-Quran. Alif Lam Mim. Allah. Ya. Berapa huruf Bu? 3 kali 1000 Pak berapa? 3000. Masya Allah. Hebatnya kita sebagai umatnya Nabi Muhammad. 3000 alif lam mim saja, maka pantas wajar umat Nabi Muhammad banyak yang membaca Al-Quran hanya di bulan suci Ramadan saja. Ibu ya? Bu? Ya, aku aja ambil Quran. Kenapa Bu? Debu. Selama 1 tahun yang dibaca. Baru enggak ya, baca terus. Alhamdulillah hebat ya. Enggak dibaca 1 tahun, banyak debunya.
baru dibaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena kata Ustadz itu dilipat gandakan pahalanya. Ya, Bu, ibu ngasih takjil, suka ngasih takjil ya, Pak RW ya? Ada takjil kan di masjid ya? Ngasih takjil, Masya Allah, besar pahalanya. Makanya nanti Bu, kalau Pak RW atau Pak DKM menginformasikan, nih takjil bagian RT berapa nih, ibu harus rajin ngasih takjil, insya Allah Bu. Itu Masya Allah luar biasa, pahalanya dilipat gandakan menjadi 1000 kebaikan. Ibu puasa dapat 1000, ibu zakat dapat 1000, ibu infak dapat 1000, ibu ngasih makan dapat 1000, tuh udah berapa? 5000, Masya Allah ya. Tuh, itu satu hari saja dilipat gandakan oleh Allah. Makanya kita senang, man fariha biduhuli Ramadan haramallahu jasadahu alan niran. Barang siapa yang merasa bahagia, senang. Ibu senang nggak datang bulan suci Ramadan? Pak, senang nggak? Senang. Senangnya kenapa? Mau sahur bareng. Nah ya, senangnya kita dapat pahala berlipat ganda. Biduhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Allah haramkan jasadnya untuk masuk api neraka. Masya Allah, itu baru senangnya saja, belum puasanya. Masya Allah, hebatnya kita sebagai umatnya Rasulullah. Tadi adik kita baca Quran sangat luar biasa nih ya. Surat Al-Baqarah ya tadi ya, ayat berapa Bu? 183 ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Gitu, harus pakai mulu. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Allah tidak memanggil ya ayyuhal muslimun, hei orang-orang Islam, tidak ya? Padahal kan kita Islam ya. Tapi Allah memanggil orang yang beriman. Kenapa? Oh, kenapa, Bu? Bu, Pak, kenapa tuh kita dipanggil orang-orang yang beriman saja, tidak orang Islam? Ya ayyuhal muslimun tidak, tapi ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa? Karena banyak orang yang Islam tidak beriman. Tapi orang yang beriman, insya Allah dia Islam. Bu, datang bulan suci Ramadan, orang-orang Islam ada nggak yang nggak puasa? Ada nggak? Banyaknya. Banyak yang nggak berpuasa. Kenapa? Karena kurang iman. Kalau dia beriman sama Allah, pasti dia puasa. Tuh, apalagi lihat pahalanya yang berlipat ganda. Ya, makanya Allah panggil dengan orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumus siyam, dipardukan, diwajibkan kepada kamu berpuasa. Allah tidak membahasakan ya ayyuhalladzina amanu furidu alaikumus siyam, hei orang-orang yang beriman dipardukan kepada kamu berpuasa. Tapi Allah membahasakannya kutiba ya. Allah tidak membahasakan ya ayyuhalladzina amanu wujiba alaikumus siyam, tidak. Hei orang-orang yang beriman diwajibkan kepada kamu berpuasa. Tapi kenapa Allah membahasakan dengan kata kutiba? Tahu kutiba artinya, Bu? Asal kata daripada kataba. Kataba artinya menulis. Kutiba dituliskan. Berarti yang menuliskan siapa, Bu? Allah. Hak prerogatif Allah untuk memberikan pahala yang sebesar-besarnya. Kepada siapa? Kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Makanya Bu, umat Nabi Muhammad paling duluan masuk surga, pahalanya lebih besar. Umat-umat terdahulu Bu, Nabi Adam. Bu, Nabi Adam tahu? Bu, kenal nggak Nabi Adam? Kenal? Kapan kenalannya? Di buku. Bu, Nabi Adam tahu nggak? Itu tingginya berapa? Hah? Tingginya berapa? Ini ada dalam kitab, Bu. Nabi Adam tingginya itu 25 meter. Tuh, gimana 25 meter? Itu Nabi Adam. Orang dulu Bu, Masya Allah tinggi-tinggi, kita sekarang pendek-pendek. 25 meter. Kita 2 meter juga jarang ya. Ini kan berapa meter nih? Ada 2 meter. 181, ambil 2 meter ini ya. Ini Nabi Adam 25 meter. Masya Allah. Siti Hawa berapa? Siti Hawa berapa? Siti Hawa itu 20 meter. Jadi di bawah Nabi Adam. Ya, itu dalam kitab. 20 meter Siti Hawa. Nabi Adam itu tinggi. Akhirnya setelah Siti Hawa dia membujuk Nabi Adam. Kakanda, kalau kakanda benar cinta dan sayang sama aku, tolong ambilin buah tuh. Buah apa namanya? Buah holdi. Ah, ini dilarang sama Allah. Ah, berarti bohong tuh cintanya. Cinta palsu. Akhirnya Nabi Adam ngambil ya. Udah diambil, akhirnya Allah tidak terima, Nabi Adam diusir dari surga sampai ke dunia. Tuh ya. Diturunkan ke dunia tuh. Tapi ada hikmahnya Pak ya. Kalau Nabi Adam waktu itu tidak ngambil buah holdi ya, pasti kita nggak ada di dunia, di surga terus ya. Iya. Akhirnya sampai usia sampai 40 tahun tuh doanya Nabi Adam diterima oleh Allah. Ketemunya di Jabal Rahmah. Kata Nabi, kok tinggi-tinggi di situ nggak ada orang, coba hanya dia aja berdua. Dijauhkan tuh Nabi Adam dari Siti Hawa. Kata Siti Hawa, ini kayak Adam ya. Kata Adam, kayak Neng Hawa ini. Ah, nggak ada orang lagi sini nih. Benar nggak ya Hawa? Kata Siti Hawa, ini benar nggak Adam ya? Yakin Bu, di Jabal Rahmah Nabi Adam dengan Siti Hawa langsung dia melarikan diri, mendekap ya. Ada Hawa berpelukan ya tuh, Masya Allah, ketemu lagi di situ, baru ada keturunan lagi. Itu usianya panjang-panjang Bu. Nabi Adam berapa Bu? Pak 1000 tahun. Ibu mau 1000 tahun mau? Oh enggak. Pak RT, Pak RW mau 1000 tahun. Masya Allah, 1000 tahun ya. Nabi Nuh, nabi-nabi yang lain 1000 banyak usianya sampai ratusan tahun. Kita mah cuman paling banter berapa tuh? 100 tahun udah repot ya. Sekarang usia 80 tahun udah repot juga ya. Masya Allah. Dulu ada nggak yang 100 tahun ya? Ada lebih ya. Maji berapa Maji? 70? Oh 80 tahun, alhamdulillah ya, masih segar, masih sehat ya. Tuh, ini nabi yang terdahulu Bu, usianya panjang-panjang, postur tubuhnya tinggi-tinggi, seperti anaknya Nabi Nuh siapa Bu? Kanan, nggak mau ikut dengan ayahnya naik perahu waktu itu, merasa postur tubuhnya tinggi. Kata ayahnya, ya Kanan, ayo kita naik perahu sama ayah. Enggak ayah, saya enggak mau naik perahu, enggak mau beriman sama ayah tuh. Anak Nabi begitu Bu, Masya Allah. Makanya jangan kita bersuudzon ya. Kok anak kiai begitu kelakuannya? Ya, jangankan anak kiai, anak Nabi saja ada yang enggak beriman ya. Ada enggak? Ada. Ya. Akhirnya, Kanan, ini ayah semakin besar. Enggak ayah.
aku mau naik ke Gunung Saawi Raja Barin ya. Tuh dia mau naik ke gunung katanya, merasa tinggi badannya. Airnya ditambah lagi airnya sampai ke kerem tuh Bu. Sampai dia terbawa air. Itu orang-orang yang dulu tinggi-tinggi, kita pendek-pendek, usianya panjang-panjang mereka. Kita pendek-pendek usianya, tapi keberkahan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, Allah paling dulu kan masuk surganya. Ya amin ya rabbal alamin. Kenapa? Karena pahala kita berlipat ganda. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Tuh. Ada kata kutiba, artinya dituliskan, hak prerogatif Allah nih, ya. Dilipat gandakan pahala kita. Alaikumusiyam. Diwajibkan kepada kamu berpuasa. Ada yang nanya nih, Ustaz, puasanya puasa siapa sih? Puasanya umat Nabi Daud atau umat yang lain? Di situ nggak ada puasanya Nabi Muhammad. Misalnya bahasanya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam li ummati Muhammad, enggak. Tapi asyam situ. Ini memerlukan penafsiran dari ulama ahli nahwu shorof, bahwa kata asyam ya ada alif lamnya alif lam lil ma'rifat, artinya puasanya bukan puasa umatnya Nabi Daud, puasanya umat yang punya Al-Quran, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, umat Nabi Daud Bu, puasanya beda dengan kita. Bedanya gimana? Dari mulai balik sampai meninggal, kita puasa umatnya Nabi Daud itu diserang sehari. Kira-kira beratnya Bu? Beratnya? Berat. Ibu mulai baliknya hari Senin, bapak mulai baliknya hari Senin misalnya. Hari Senin kita puasa, hari Selasa tidak puasa. Hari Rabunya kita puasa, hari Kamisnya tidak puasa, hari Jumatnya kita puasa, hari Sabtunya tidak puasa, hari Ahadnya kita puasa, hari Seninnya kita tidak puasa, terus diselang sehari sampai meninggal dunia. Kira-kira berat ya Bu? Bu, beratnya? Berat Pak. Umat Nabi Daud kewajiban puasanya diselang sehari sampai meninggal dunia Pak. Masya Allah. Kita cuma 1 bulan dalam 1 tahun. Masya Allah, kenapa kita berat? Nabi Daud saja puasanya seumur hidup. Ya. Tuh. Maka kita di dalam bulan suci Ramadan harus senantiasa giat untuk melaksanakan ibadah puasa. Ya. Jadi sekarang bulan apa Bu? Pak? Bulan apa Pak? Bulan Rawah. Bulan Rawah itu bulan mengirimkan arwah ahli kubur kita, ya. Ahli kubur kita dikirimkan, insya Allah itu sampai, ya. Nah, udah cukup Pak? Cukup nggak? Cukup. Ya, takut kelamaan dulu ya. Bu, cukup Bu? Cukup. Ya, jadi mudah-mudahan kita doakan Bu ya. Kita kirimkan hadiah ahli kubur khusus untuk orang-orang tua kita. Nanti Ibu sebutkan ya. Sebutkan siapa bapak Ibu ya. Kemudian siapa ibunya Ibu atau bapak ya. Atau anak Ibu, silahkan sebutkan. Insya Allah sampai ya. Nanti diakhiri dengan doa ya. Ada yang baca doanya? Langsung aja ya. Nanti kita baca doa, mudah-mudahan ahli kubur kita, orang-orang tua kita ya, ditetapkan iman Islamnya, diampuni segala dosanya, diluaskan alam kuburnya, dimudahkan urusannya, dan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala ya. Ila Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa libaitil kiram.
summa rasul jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada'i wa sholihin wa sahabati wa tabil ulama'il amilin wal musannifil mulisin wa jamil malaikatil muqarrabin khususan sayyidina Abdul Qadir Jalil Madid rahimallah sayyidina saman ya saman summa jami' akbar minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wa muslimat kafatam mim masarikil ardi ila magharibiha barya min yaminnya ila simalia summa aba'ana umahatina wajad dadina wajadatu masyayikhna summa ilsun jami'al kubur minal hadirin. Sebutkan ahli kuburnya, Bu. Annallaha yurjatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid din wa dunya wal akhirah bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim wa sallallahu alaihi hamdu ya maulana ma'bud Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabarak an sahabati rasulillahi ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim wa syakirin wa na'imin hamdan ya fi ni'amahu wa yukabi majida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'i wal afwat wa taqbilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyiat wa tarfa'una biha innaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'i khairatil hayati wa badal mamatu ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara wa jamil mu'minin wa muslimin wa muslimat wa minhum wal amwat. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum waghfir lana wa lahum wa ikhwanana alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Rabbana zalamna anfusana lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma taqabbal salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa tamin taksiruna ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin ya Allah biha ya Allah ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Rabbana a'dalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.